boleh dong kenalin dulu namanya siapa? Hai, nama saya Andino Valdwi Putra. Umurnya berapa kak kalau boleh tahu? Umur saya 20 tahun tahun ini. Oke. Jadi di sini tuh saya ingin bertanya, ingin meminta pendapat tentang desain dari aplikasi saya itu, namanya aplikasi Go Kerja. Nah, jadi aplikasi saya itu dia untuk membantu orang-orang yang sedang mencari lowongan kerja. Oke, oke. Oh, mungkin bakal berguna nih buat saya ya. Ya betul. Mungkin dari Kak Andi nanti kalau aplikasi dari kelompok kita sudah bisa dijalankan di final itu bisa dicoba. Oke, oke. Oke, jadi di sini saya itu ingin menanyakan pertanyaannya itu dari prinsip heuristik Nielsen. Jadi ada 10 pertanyaan. Nah, sebelum ke pertanyaannya, mungkin saya kasih lihat dulu dari aplikasi Go Kerja saya kayak gimana kali ya. Oh iya, boleh. Coba saya pengen lihat-lihat juga nih aplikasinya. Oke, jadi tampilan awalnya tuh seperti ini, Go Kerja dengan logo koper. Nah, lalu di sini itu bisa next aja. Ini next Ya, lagi. Lalu di sini ada fitur apa login. ya. Jadi tinggal masukin aja pencet login. Tapi sebelum itu jika Kak Andi misalnya lupa nih passwordnya gimana, nah nanti bisa tinggal diisi aja emailnya sesuai dengan yang didaftar. Jadi tinggal login. Di sini ada beberapa pilihan dari pekerjaannya, misalnya mau di bidang apa gitu. Nah ini bisa dipilih, nanti tinggal save. Terus ada tentang jam-jamnya, misal kayak mau full time, mau part time atau mau freelance apa gimana. Nah, terus di Ya. sini ada beberapa pilihan, ada lokasi, ada eh, role job, terus ada kantornya itu mau onsite atau remote. Nah, selanjutnya di sini ada fitur buat mencari itu pekerjaannya yang Kak Andi misal mau cari, misal di ini ada populernya desainer atau IT atau manajemen atau yang lain-lain. Terus di sini ada recommend jobnya yang diberikan dari aplikasi kitanya. Lalu di sini ada profil dari Kak Andinya, ini bisa misal upload resume, portofolio, misal atau mau logout. Nah, jadi mungkin beberapa tampilan dari aplikasi Go Kerja seperti itu. Langsung ke pertanyaannya Ya, aja kali ya. boleh, boleh, boleh. Coba saja. Jadi yang pertama itu tentang visibility of system status. Jadi menurut Kandi nih penting nggak sih kalau waktu user lagi nunggu proses di aplikasi Go Kerja itu, misalnya loading data lowongan kerja, submit lamaran, atau update profil, ada indikator status yang jelas gitu. Menurut saya pribadi sih ya pasti penting ya, karena misal kita lagi eh, submit lamaran kerja terus langsung ke submit nih, kita nggak tahu apakah itu udah ke submit benar-benar ke submit atau apa kalau nggak ada visibility of system status. Dan seperti yang saya lihat tadi di kamu, sepertinya hal-hal seperti itu belum ada. Jadi mungkin bisa ditambahkan ya. Oke, terima kasih atas sarannya. Terus yang untuk pertanyaan kedua itu tentang match between system and the real world. Jadi itu di aplikasi Go Kerja nih, menurut Kandi nih seberapa penting tampilan dan icon-icon di aplikasi yang gampang dimengerti kayak mirip di dunia nyata gitu. Menurut saya ya penting ya, karena dunia nyata kan kita sehari-hari, jadi kita langsung familiar gitu dengan desainnya. Nah, misal di aplikasi Go Kerja ini kan tadi kamu notice logo Go Kerja tuh bentuk koper ya. Ya, Dan betul. mungkin bentuk koper seperti itu tuh identik dengan orang yang pergi kantor ya. Jadi Ya, kita bisa langsung tahu nih bahwa ini tuh apa ya, aplikasi untuk nyari kerja atau kantor gitu kan. Terus betul. untuk icon-iconnya juga mungkin udah sesuai ya, misal home atau untuk kirim pesan atau message gitu.
Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada tentang user control and freedom. Jadi kalau di aplikasi Go Kerja itu ada fitur kayak batalin lamaran atau ubah data yang udah dikirim, menurut Kak Andi itu penting nggak? Tentu saja penting ya, karena kalau misalkan kita pengen, misal kita mau batalin lamaran, kalau nggak ada fitur itu, gimana cara kita batalin lamaran kan? Iya. Nah, kalau di kamu sendiri juga nih ada beberapa nih saya lihat yang bagus juga nih, yang undo ya, misal di suatu menu. Hah? Kita misal masuk menu itu, terus ada tombol undo atau kembali ke menu berikutnya, itu udah kembali ke menu sebelumnya sih udah bagus sih menurut saya. Oke. Untuk yang selanjutnya itu ada tentang konsistensi and standar. Jadi kalau semua tombol di aplikasi Go Kerja itu konsisten letaknya, misalnya tuh kayak tombol simpan itu selalu di bawah kanan atau tombol kembali itu ada di kiri atas, itu menurut Kak Andi lebih nyaman gak sih? Saya sendiri nyaman ya, karena kita nggak perlu nyari-nyari lagi di mana, misal di fitur di menu A tombol kembalinya di kiri atas, di menu B tombol kembalinya di kanan atas. Nah itu kan kita perlu nyari-nyari lagi. Dan di Go Kerja sendiri nih saya lihat tadi yang kamu tunjukin, eh, apa ya, tombol back atau kembalinya tuh ada di kiri atas semua. Jadi menurut saya sih udah bagus ya. Oke. Untuk yang selanjutnya itu ada tentang error prevention. Jadi menurut Kak Andi tuh fitur konfirmasi kayak yakin mau hapus lamaran ini itu penting nggak sih buat di aplikasi Go Kerja gitu? eh Kalau saya sendiri sih penting ya, sangat penting malah. Karena misal kita pencet hapus gitu terus tanpa ada apa ya, peringatan 2 kali ya, langsung kehapus kan, padahal misal salah pencet gitu langsung kehapus kan gak enak. Jadi menurut saya itu penting sih. Dan di Go Kerja ini tadi kalau saya nggak salah, saya nggak ngeliat ada gitu sih. Mungkin bagus bisa jadi kalau bisa ditambahin gitu. Oke. Untuk yang selanjutnya itu ada tentang recognition, return, dan recall. Jadi menurut Kak Andi ini lebih nyaman nggak kalau di aplikasi Go Kerja itu fitur-fitur kayak lowongan favorit atau riwayat lamaran itu gampang diakses dan langsung kelihatan? Tentu bagus ya, apalagi untuk fitur-fitur yang mungkin yang bakal paling sering digunain. Dan di aplikasi kamu tadi itu saya udah lihat di navbar bawah tuh ada 4 menu ya. Hah? Ada 4 menu yang mungkin saja itu aplikasinya langsung bisa digunain atau paling sering digunain kan. Iya, Nah, betul. jadi kita langsung pencet aja, kita nggak perlu nginget. Misal, oh ini tadi menu message ada di bagian mana sih? Menu simpen lowongan ada di bagian mana sih? Jadi kita langsung ngenalin gitu bahwa dia ada di bawah situ, langsung pencet aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu tentang flexibility and efficiency of use. Jadi kalau di aplikasi Go Kerja itu punya fitur shortcut atau gestur itu misalnya swipe buat hapus misalnya tuh swipe buat hapus atau tap 2 kali buat simpen lowongan, itu menurut Kak Andi ngebantu nggak? eh Pastinya membantu mungkin ya untuk beberapa orang yang nggak pengen ribet dan mungkin lebih efisien. Dan juga tadi yang saya notice juga kan, navbar bawah itu bisa jadi apa ya, efisien banget gitu kalau misal kita langsung pencet sekali langsung ke menu itu. Oke. Selanjutnya itu ada tentang aesthetic and minimalist design. Jadi menurut Kak Andi tuh tampilan Go Kerja enakan yang simple dan bersih aja atau yang rame tapi banyak info di satu layar gitu? Kalau saya pribadi sih saya lebih suka simple dan bersih aja ya, karena lebih enak dilihat. Kalau rame tuh kita jadi pusing gitu ngeliatnya. Nah, kalau tadi di aplikasi kamu ya, saya sih suka untuk dari desainnya, saya suka sih simple-simple gitu. Oke. Terus untuk selanjutnya itu ada help user recognize, diagnose, and recover from errors. Jadi kalau misalnya di aplikasi Go Kerja itu muncul error, misalnya gagal submit lamaran, itu menurut Kak Andi tuh pesan error yang ideal tuh kayak gimana? Tentu saja ya, mungkin error terus dikasih keterangan kalau errornya tuh seperti apa. Biar kita nggak nyari-nyari tuh error apa nih. Kalau error doang kan kita bingung error apa.
Nah, menurut saya tadi di aplikasi kamu juga bagus tuh kalau ditambahin biar kita tuh jadi enak gitu, tahu errornya di mana. Bisa langsung di fix. Oke. Ah, ini pertanyaan terakhir itu tentang help and documentation. Jadi misalnya nih, kalau Kak Andi nih lagi bingung cari cara pakai fitur di Go Kerja. Menurut Kak Andi tuh bantuan atau FAQ yang baik tuh kayak gimana sih? Kalau menurut saya ya pasti FAQ atau bantuan yang baik tuh yang bisa ngejawab semua pertanyaan kita atau banyaknya pertanyaan kita. Atau enggak dikasih lah misal fitur buat penggunaan aplikasi step by step biar walaupun tadi aplikasi kamu minimalis simple gitu banyak orang bisa gunain ya secara langsung, tapi mungkin ada beberapa orang yang mungkin tetap butuh itu ya biar bisa lancar gunain aplikasi, apalagi mungkin bapak-bapak yang udah maaf ya udah tua gitu. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Andi atas jawaban-jawaban yang sangat membantu untuk evaluasi dari aplikasi yang kelompok kami buat itu, yaitu kelompok apa? Aplikasi Go Kerja. Eh, jadi menurut saya sudah cukup wawancaranya, segitu aja. Sebelumnya terima kasih ya Kak Andi. Oh iya, sama-sama, saya juga Oke, makasih udah diajak oke, saya tutup dulu ya Kak. ya. Terima kasih.